Salam maritim. Bertemu lagi dengan kami dari Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran. Kali ini kami kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, yang sudah tidak asing buat teman-teman pemerhati dan juga pelaku industri maritim, yaitu Bas Suparwo. Selamat sore, Bas Suparwo. Selamat sore. Ini sebelum kita mulai, saya mau ngajak sebuah salam yang spesifik nih, ya. Kita salam kolaborasi, ya. Salam kolaborasi. Salam kolaborasi. CHIP dengan Lilin Tua. Terima kasih. Gimana Bas? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Ya, bagaimanapun sehat itu adalah kaya, sehat itu adalah modal. Jadi kapanpun, dimanapun juga kita usahakan kita tetap sehat dulu. terima kasih. Jadi ya saya rasa teman-teman maritim sudah tidak asing ya bahwa channel Lilin Tua itu sudah menghasilkan lebih daripada 200 video yang khusus mengedukasi rekan-rekan yang memang berprofesi sebagai masinis kapal ya. Jadi mungkin sedikit kita akan explore dengan Bas Suparwo beberapa pertanyaan yang mungkin akan menjadi jawaban buat kita semua. Nah ini kalau boleh kami tahu Bas Suparwo, ini kapan dan kenapa sih mendirikan atau mengasuh channel YouTube Lilin Tua? Silakan. Iya, Lilin Tua. Nah, itu sebetulnya dilatar belakangi oleh obsesi saya, karena ya jelek-jelek gini dengan modal mantan pelaut niaga bagian mesin yang sekian lama, ditambah dipercaya oleh pemerintah untuk ikut ngajar, memperkuat tingkat di perguruan. Dan satu hal lagi, ini yang membuat saya berobsesi untuk berterima kasih sama pemerintah. Oke. Artinya Lilin Tua ini selain mengedukasi juga bentuk terima kasih Bas Suparwo kepada pemerintah dan juga dunia yang sudah membesarkan. Karena saya disekolahkan gratis di Belanda, saya disekolahkan gratis di Jepang, saya mendapat akta dari IKIP gratis. Nah, sudah barang tentu rasa terima kasih saya ini harus saya wujudkan. Wujudnya ya kayak inilah kira-kira. Tadi yang membiayai siapa kan? Pemerintah atau secara spesifik misalnya apakah BPSDM atau Kementerian Pemerintah. Pemerintah. Ya, kami dikirim 3 angkatan ke Belanda khusus. Tahun berapa? Saya tahun 87, 88. Jadi khusus mengambil pos diploma on marine engineering lecturer. Ya, jadi memang khusus ngajarin pelaut, sehingga kemanapun saya barangkali saya nggak laku kalau saya pakai CUC saya, tapi saya pakai ini saya kira-kira gitu. Ini tanda terima kasih saya, termasuk ilmu yang saya terima dari IKIP waktu saya ambil akta mengajar. Ya, kebetulan dekan saya waktu itu adalah Profesor Dr. Satmoko dan Ibu Profesor Dr. Sumarno Dalmarhum. Beliau adalah orang tua Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terus kemudian saya pun disekolahkan dalam rangka mendalami administrasi pendidikan dan pelatihan untuk kepelautan, sehingga apapun dan bagaimanapun saya tidak bisa meninggalkan apa yang sudah pernah saya terima. Untuk itu ya inilah wujudnya. Oke, Bas. Jadi selain keinginan mengajar, mendeliver, mencerdaskan anak bangsa yang berprofesi sebagai engineer kapal dan juga bentuk terima kasih kepada negara, ya. Jadi apalagi yang mendasari keinginan niatnya Bas Suparwo untuk terus secara konsisten berkontribusi? Apalagi? Pertanyaan yang bagus. Ini merupakan bentuk obsesi plus keprihatinan dan harapan. Oke. Jadi di dalam perjalanannya, waktu saya dipanggil oleh pemerintah ngajar di Semarang,
rupanya bukan sekedar ngajar, tapi memperkuat, mempersiapkan Indonesia yang waktu itu punya masalah dengan ilmu, di mana ijazah kepelautan kita nggak diakui, penyelenggaraan diklat kepelautan kita juga nggak diakui. Tantangan buat kita, walaupun kita sudah meratifikasi STCW 1978, tapi dianggap itu tidak konsisten, tidak konsekuen dengan pelaksanaannya. Sehingga pada 1995 waktu terjadi amandemen, itu benar-benar satu tantangan yang harus kita hadapi, karena tidak ada pardon lagi pelaut yang tidak punya ijazah yang diakui akan di-grounded. Waktu tahun itu banyak. Nah, ini tantangan waktu itu buat saya. Waktu itu saya sebagai kepala bagian program. Maksudnya itu Semarang, di mana Semarang? Jadi Mas Paul bilang Semarang. Waktu di Semarang itu saya termasuk salah satu jumlah yang dituntut dari AIMO, jumlah dosen, jumlah instruktur yang harus memenuhi persyaratan berapa jumlahnya. Sehingga siapapun waktu itu yang mau untuk menjadi tenaga pengajar itu ditampung di itu, dan kebetulan jumlah itu masih belum mencukupi. Sehingga pada waktunya saya barangkali disaksikan oleh mantan Direktur AIP, Kapten Parlin Sihaan. Kita sempat memasukkan sekian ratus pelaut untuk kita rekrut menjadi pegawai negeri, dalam hal ini jadi dosen. Alhamdulillah perjuangan kami berhasil, PLAP diakui, Semarang diakui, Ujung Pandang artinya saat itu adalah BPLP Semarang, ya. Nama saat itu ya. Nama saat itu masih PLAP. Iya, dan di Semarang BPLP. Oh, jadi artinya secara ofisial pernah mengajar di institusi pemerintahan dalam ini dunia pendidikan, jadi BPLP Semarang ya. Oke, sekarang ini saya sendiri kan sering ngikutin ini channel YouTube Lilin Tua ya. Tidak untuk, memang saya dari jurusan nautika ya, tidak untuk menjadi ahli mesin, tapi ingin juga mengetahui kira-kira di mana sih yang selama ini menjadi perbedaan. Kita tidak melihat kekurangan institusi atau apapun juga, tapi kira-kira advice apa yang bisa diberikan sehingga Lilin Tua ini eksis. Artinya perbedaan yang dilihat dan apa sih advice-nya untuk dunia pendidikan. Iya, ini tapi memang belum saya teruskan, yaitu antara harapan dan melihat keprihatinan kekurangan. Kita itu rasanya kekurangan di dalam hal feedback. Jadi kalau sekarang itu pelaut atau institusi diklat itu berlomba-lomba atau sudah merasa bangga bisa menelurkan lulusan output sekian banyak, tapi mereka tidak mengikuti atau tanda petik barangkali tidak mau tahu lulusannya itu jadi apa, apakah diterima dengan baik, apakah memuaskan, apakah ini. Nah, ini saya tidak mengurangi dan tapi ini adalah kenyataan. Kita tidak punya feedback yang benar, mulai dari prates di siang harian, kemudian pada saat prala itu sebetulnya feedback yang paling bagus terhadap sistem, terhadap guru, terhadap manajemen dan sebagainya. Kemudian feedback yang kedua pada saat ujian lokal. Ujian lokal itu feedback terhadap sistem apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, pelajaran berbaik belum. Kemudian yang terakhir adalah feedback yang dilakukan pada saat ujian negara.
yang kita lihat sekarang, yang kita saksikan sekarang, barangkali saya salah, ini ada kesan pinter nggak pinter lulus, sehingga ada kesan output sekian banyak, tapi yang beroutcome terhadap kepada lapangan pekerjaan dan di perusahaan pelayaran atau dimanapun lah itu tidak terpandu sukses atau tidak. Nah ini saya rasakan ada satu blank ini yang sekarang saya terima. Saya hampir setiap hari saya barangkali bisa pamer kadang jam 3 pagi saya masih mulai menerima pertanyaan daripada perahu yang lagi kesulitan, pertanyaan dari kadek, pertanyaan dari siapa saja bagian mesin yang nanya saya, karena mereka tidak ada tempat bertanya ke siapa, nggak ada. Wadah itulah yang saya pakai. Oke, kami paham. Artinya yang sekarang ini dijalankan adalah memberikan edukasi kepada siapapun yang memberikan respons ya. Memberikan respon. Kembali, saya sangat setuju bahwa saya tidak ngajarin ikan berenang dan tidak ngajarin burung terbang, tapi saya sebagai lilin tua. Kenapa saya pilih lilin tua? Lilin itu nyala, menerangi, kegelapan. Tua memang umur saya sudah tua, jadi sudah 76, sehingga sebentar lagi barangkali sudah enggak ya. Nah, mumpung masih nyala, nyala saya ini hanya kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, tidak pandang dulu apakah dia satu kandang dengan saya, apakah dia lebih-lebih saya menampung mereka yang dari siswa, adik, baik yang dari SMK maupun perguruan tinggi, terutama juga kepada rating level atau sporting level, karena mereka itu terus terang banyak kesulitan di dalam bertanya atau di dalam mendapatkan ilmu yang pas, ilmu yang benar. Artinya kalau saya melihat apa yang dilakukan selama ini, objektifnya adalah mengajar kepada siapa yang menontonnya, lalu menjawab kepada siapa yang memberikan respons ya. Objektifnya seperti itu ya. Tapi itu ada satu lagi, silakan. Sampai hari ini saya sudah ini barangkali merupakan video yang ke-204. Video saya setiap saat bisa dibuka. Sehingga lilin tua itu juga merupakan perpustakaan video pembelajaran yang dari video pertama yang saya urus sebagai video prasyarat. Tidak mungkin Anda belajar ini sebelum belajar ini, tidak mungkin Anda tahu ini sebelum tahu ini. Oh, artinya itu berseri ya? Iya. Sorry, mohon maaf karena saya kan ikutin sepotong-sepotong. Iya. Artinya kalau saya mau ikutin lilin tua harus dari yang dari awal. Dari situ baru nanti ada program question and answer. Dari apa yang dia baca, dia tonton, barangkali dia tidak tahu, dia nanya. Muncullah program tanya jawab, muncullah program belajar di lapangan. Kemarin kita ngomong tentang Roro yang sebenarnya itu kayak apa, masinisnya sendiri, nakudanya sendiri yang menjelaskan. Kemudian ngobrol bersama lilin tua. Salah satu contoh kemarin ada kapal tenggelam, ada yang belum tahu kapal selam itu kayak apa, saya jelaskan tentang itu. Berbagi pengalaman sebagai pendidik, saya tidak akan malu-malu menjelaskan, menerangkan, menceritakan pengalaman-pengalaman yang jelek, seperti umpamanya kapal tabrakan yang saya alami, seperti ketel runtuh karena kesalahan saya, seperti kapal hampir tenggelam karena patah pipa. Ini semuanya adalah pelajaran yang harus saya sampaikan, sehingga programnya banyak di samping prasyarat kita. Oke, artinya kan memang yang dilihat tadi saya tangkap ya bahwa adanya blank spot ya yang diisi oleh lilin tua.
Artinya setelah blank spot. blank spot ya. Artinya seseorang memang sudah graduated dari sekolah, dia secara sah berhak menyandang gelar misalnya masih tertentu ya. Nah, disinilah blank spot dari para engineer ini yang memang tidak tahu saya mau kemana diskusinya. Oke, paham. Nah, sekarang kan kalau begitu ya, artinya Lilin Tua mohon maaf, maksudnya mengajar online lewat video-video kan. Nah, kita kan selama ini menikmatinya, for free ya, for free ya, gratis ya, tanpa ada kewajiban membayar dan mau nonton kapan saja. Okay. Dan kalau toh dia mau protes, kalau dia mau komentar, dia mau nanya pun jam berapapun, kapanpun itu juga free. Oke. Sekarang dari sisi ships operator ataupun ships owner ya, kami juga tertarik. Buat kami selama ini masalah mesin adalah masalah yang serius ya. Tidak sama dengan kecelakaan yang bersifat nautis ya, tabrakan, kandas dan lain-lain. Nah, permasalahan mesin ini selalu menjadi permasalahan yang serius karena imbasnya adalah breakdown. Kapal tidak jalan, kena demurrage atau mungkin kena penalti yang time charter karena kapal tidak berjalan, operasional cost tetap berjalan tapi pemasukan tidak ada, sehingga akhirnya overall akan merugikan. Kalau misalnya begini, Bas, kami punya sekian banyak kapal, tolong dong ajarkan lewat sebuah pembelajaran eksklusif ya. Kami akan menyediakan kelas, kami punya sekian banyak kapal, lalu setelah diajarkan sebutlah offline di sebuah kelas, bisa nggak kita membuat sebuah seperti klub ya? Klub artinya online. Jadi selesai dari pembelajaran offline, kami minta kalau memang belum semuanya mampu menyerap dalam perjalanan waktu sambil mereka bekerja, mereka bertanya untuk harapannya dijawab. Bisa nggak seperti itu? Rasanya saya sangat berterima kasih karena sejauh ini memang saya sudah kewalahan. Saya hanya single fighter di dalam menampung menjawab mereka ini. Sehingga ide itu sebetulnya sudah saya korek-korek di dalam blank spot tadi. Di dalam blank spot itu kita menampung sesuatu, kita seleksi. Ada yang sifatnya darurat, ada yang sifatnya boleh kita jawab pelan-pelan. Darurat itu sebab kalau saya menerima pertanyaan dari mereka, saya selalu tanya, posisi kapalmu di mana, cuacamu di mana. Selalu. Kalau cuacanya jelek, saya ikutin. Dijawab duluan. Saya jawab duluan. Karena ini saya cuma sendiri, ya saya ikutin sampai selesai. Terima kasih Bas. Siapa dia juga nggak tahu. Wow. Nah, ini kalau memang ada ide, itu sebetulnya memang sudah saya wadai. Artinya begini. Ini nanti ada tim. Nah itu dia. Ya. We don't want to let you work alone. Iya. Kita berharap membantu Lilin Tua ada sebuah klub atau thinker, para expert yang akan menampung permasalahan engineer kapal-kapal merah putih, lalu diproses. Iya. Nah, setelah diproses, dilihat yang mana yang paling penting, dijawab, bahkan dimonitor. Iya, itu bukan saja menjawab, tapi justru kegiatannya nanti adalah mengcompile ini, dan ini akan menjadi suatu kumpulan buku buku bikinan atau kumpulan question yang kita answering tadi, sehingga nanti akan terjadi buku problem solving. Jadi di buku yang dibuat dari problem-problem. Dan itu bukan dikarang. Berarti kenyataan terjadi dan kita ikutin, dan sehelonya oke Bas, baik atau kurang memuaskan. Ini satu. Yang kedua, yang ketiga, ini juga sebagai bahan evaluasi, feedback yang harus kita sampaikan ke institusi. Ini loh, pertanyaannya banyak kayak gini. Apakah benar ini di kelasmu atau di institusi belum diajarin? Nah, kita tidak, sekali lagi, kita tidak
protes atau tidak ini, tapi kita kasih informasi. Sifatnya positif ya? Iya, Positif, feedback ya? Jadi feedback. Ini ternyata pelaut kita ini, pertanyaannya ada di sini, kekurangannya ada di sini. Tolong, kalau kemarin saya mendapatkan informasi dari Kapten Agen Lapian memang benar, beliau-beliau ini, para instruktur ini sudah Sebentar Bas, tidak semua tahu nama yang disebutkan tadi. Bapak Albert Lapian ini dari mana, siapa beliau? Beliau kebetulan teman seangkatan saya. Oke. Beliau direktur Steamer. Ami, direktur Steamer. Iya, Oke, iya. lanjut. Jadi biar teman-teman Iya. paham ya. Beliau kasih tahu, Oke. benar memang kita tidak bisa untuk seluruhnya tercakup. Karena kita ini sudah diberi patokan baku dari atas, kurikulum yang harus dikerjakan ini, belum lagi kurikulum lokal, belum lagi kegiatan-kegiatan ini, sehingga memang benar diakui ada hal-hal yang belum tersampaikan. Ya, blank spot inilah tugas saya tampung di sini. Oke, Bas. Artinya kan selama ini itu sudah berjalan dengan baik ya. Iya. Memang kita mesti akui itu membantu sekali secara general. Tapi mungkin kalau di guide lagi, misalnya begini, oke Pak, sekarang saya baru tahu bahwa menonton video itu mesti berseri. Saya pikir saya bisa comot sini ya, karena saya bukan engineer. Iya. Nah, kalau misalnya di dalam sebuah pembelajaran dengan metode yang berbeda, offline, kami mengundang atau kita mengadakan, artinya kan orang akan bisa langsung berinteraksi. Kami yakin bahwa pembelajaran offline setelah selesai COVID-19 ini itu jauh lebih efektif ketimbang online. Ya. Nah, baru setelah itu dilanjut dengan online-nya. Karena mungkin dalam rentang waktu 4 hari atau 3 hari tidak mungkin semuanya tercakup. Ya. Tapi bagaimana solving problem, bagaimana running maintenance yang baik secara garis besarnya sudah diajarkan. Ya. Nah, kira-kira kalau itu diadakan secara eksklusif, tadi saya sebut lagi eksklusif. Kami dari beberapa shipping company mengundang, meminta setelah itu dilakukan, kami meminta, Bas, bisa nggak Bas bikinkan sebuah klub, ya, seperti yang Bas lakukan di YouTube, ya. Artinya sehingga kami tidak perlu pusing-pusing lagi, apapun masalah di kapal tidak serta-merta dilempar ke kantor. Dia bisa menyelesaikannya dengan guidance, bisa ya? Iya. Oke. Bisa ya. Tapi ini ya, ada hal-hal yang barangkali tadi saya juga lupa. Pendidikan itu pada hakikatnya adalah, barangkali semua juga sudah tahu untuk yang orang pendidikan, perubahan, proses perubahan sikap karakter, perubahan sikap ilmiah, dan perubahan sikap keterampilan. Salah satu yang paling penting di sini adalah perubahan ilmiah, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu sedikit menjadi tahu lebih banyak. Ini semuanya kalau prosesnya benar, di mana sebenarnya pendidikan atau kampus itu merupakan simulasi atau simulator dari kehidupan kapal yang diterapkan di kampus, dan itu sudah ditanamkan dari awal, mungkin enak. Sehingga saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem, Mas Menteri Perhubungan, Mas Menteri Pendidikan. Sebagus apapun kurikulum, kalau tidak ada ditunjang oleh instruktur yang punya inovatif, yang punya kreasi, itu juga akan sia-sia dapatnya. Bukan hanya penguasaan materi, tapi how to deliver. Itu how to deliver. Jadi kan kalau kita ngajar sesuai dengan teknologi pendidikan yang saya dapat, baik yang di 609, baik apalagi yang di IKIP itu, terus itu kita harus pintar-pintar melihat waktu, melihat audiens, melihat level tentang bagaimana metode yang baik yang harus diterapkan. Jangan dikasih yang kasih
soal bisa dikasih cerita boleh jam 2 siang. Jangan coba-coba dikasih cerita tidur. Jangan ngeluh soal sarana prasarana. Sebab instruktur yang benar dengan sarana prasarana yang ada, dia berinovatif bisa untuk membuat itu jalan. Umpamanya saja video. Video itu kalau dilepas tidur. Untuk jalankan video, kita sudah harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Begitu video jalan, mereka baru masuk stop. Pertanyaan 1, itu tadi bunyi apa? Jalan lagi, pertanyaan kedua. Demikian juga metode pengajarannya, tidak harus kita ceramah. Saya selalu setuju dengan penerapan metode proses belajar mengajar dengan pendekatan lapangan. Mereka kita ajak hidup sebagaimana di kapal. Yang pintar ngajarin yang lemah tidak perlu malu tanya sama yang ini. Nah, ini harus sudah mulai ditanamkan di kampus. Sehingga saya melihat situasinya, sering saya pakai metode CTL ini, Contextual Teaching and Learning. Ini merupakan shift number 1, shift number 2, shift number 3, shift number 4. Tiap shift ini kita sudah ajarin, kita tanam untuk berani bersaing dengan kapal sebelah. Dia boleh buka buku, boleh buka internet, boleh telepon. Dengan konsistensi kita sudah harus menyiapkan soal-soal. Nah, di sini tentukan pada para instrukturnya. Jadi banyak jalan keluar, Mas, untuk sampai ke sana. Sehingga rasanya saya sangat berbahagia. Kita tubi harus membantu program pemerintah untuk pelaut, membutuhkan pelaut yang berkualitas. Kita sebagai negara poros maritim dunia, obsesi saya bisa membantu pemerintah, bisa membantu armada internasional itu kita kuasai semuanya, kita operasikan semuanya. Yang ketiga, adanya program pemekaran daerah-daerah tujuan wisata dan New Bali. Ini semuanya membutuhkan pelaut-pelaut yang berkualitas. Nah, ini saya sangat setuju kalau tadi ada inisiatif untuk bikin klub yang terdiri dari pakar-pakar yang bisa artinya begini, para pakar, para expert ya, kalau juga tidak di-challenge dengan pertanyaan-pertanyaan, sayang juga ilmunya ya, iya. Sayang pengalamannya. Nah, sementara yang muda-muda butuh tempat bertanya, maka harus ada jembatan, tempat penanya dijembatani oleh penjawab. Penjawab menghasilkan jawaban yang memang sangat berguna buat bisa menjadi literasi yang bagus. Oke. Terima kasih ya. Jadi gini, Bas, kami juga kepada teman-teman, kalau memang ingin lebih jauh lagi mengikuti channel YouTube Lilin Tua, mudah sekali. Buka saja YouTube, masukkan kata kunci Lilin Tua. Itu ada 208. Ini 204, ini 205 video. Dan mudah-mudahan dekat kita tanggal 11 dan 14 kami mencoba berkolaborasi membuat sebuah kelas offline yang mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat dan dilanjutkan nanti dengan artinya kita bilang never ending learning process ya. Artinya setelah offline kita lanjut dengan online. Bukan begitu, Mas? Ya. Orang bilang katanya age just number. Age is just number. Your spirit is that matter. Oke. Terima kasih Mas Suparwo atas kedatangannya di tempat kami ya. Ini mudah-mudahan akan menjadi awal yang baik kita melaksanakan training pembelajaran offline yang akan dilanjutkan dengan online. Jadi sekali lagi kami berterima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan bagaimana mengenai kita membangun bangsa. Yang jelas nggak tahu nanya. Nah itu aja. Mudah-mudahan setelah adanya kolaborasi ini semua pertanyaan suatu saat
sudah tertampung di dalam suatu wadah yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Lilin tua. Salam lilin tua. Terima kasih.